Keselamatan hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Harapan hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Kalau orang tidak kenal Tuhan Yesus, bagaimana mungkin ia bisa diselamatkan? Hari ini kita mau belajar dari kehidupan James Hudson Taylor. Dia seorang berkebangsaan Inggris. Dia seorang ahli medis. Masa remaja Hudson Taylor itu masa yang sangat baik. Karena masa ini masa ia dipersiapkan menjadi seorang misionaris. Seorang yang akan berjuang di dalam Tuhan dengan berbagai macam kesulitan yang tidak mudah. Ia dididik di keluarga Kristen. Tapi ia juga menceritakan bahwa kehidupannya dalam keluarga Kristen tidak tentu membuat ia menjadi seorang Kristen yang sejati. Pada suatu hari ia pergi ke tempat bapaknya. Ia menemukan satu risalah Injil, buku tentang keselamatan. Lalu ia baca buku itu, lalu ia percaya kepada Kristus dan hidupnya berubah. Ia menjadi orang yang pergi memberitakan Injil ke pinggiran kota. Dia mulai hidup bergantung kepada Tuhan. Hudson Taylor ini waktu remaja sudah bekerja dengan seorang dokter, namanya Dr. Hardy. Di sini ia bekerja dan tentu ia mendapat gaji. Tapi Dr. Hardy ini saking sibuknya sering lupa memberikan gajinya. Tapi apa yang dia lakukan? Ia pergi ke kamar, tutup pintu kamar, lalu berdoa. Ia tidak membawa masalah gajinya yang terlambat ke Dr. Hardy, tapi ia memberitahukannya kepada siapa? Kepada Tuhan. Tuhan menjawab permintaan Hudson sesuai waktu Tuhan di masa-masa krisis. Keesokan harinya tibalah kiriman. Nah, inilah satu bentuk hidup yang bergantung kepada Tuhan dari Hudson Taylor. Dia juga menunjukkan hidup bergantung dengan Tuhan dengan cara hidup hemat. Semua hal-hal yang disampaikan ini sekarang penting sekali juga kita hidupi. Hidup hemat Hudson Taylor. Bagaimana Hudson Taylor hidup hemat? Kalau ia mendapatkan satu potong roti, ia tidak langsung makan semuanya sampai habis, tapi ia membaginya menjadi dua. Untuk apa? Supaya bisa 2 kali makan, untuk sarapan, untuk makan siang. Inilah hidup Hudson Taylor. Dia hidup hemat. Dia juga pernah pindah kos untuk dapat memberikan perpuluhan yang lebih banyak kepada Tuhan. Kalian tahu berapa persen yang dia persembahkan dari gajinya kepada Tuhan? 60%. Biasanya di gereja-gereja akan diberitahukan kita perlu memberikan perpuluhan kepada Tuhan sebagai ucapan syukur, sebagai pengakuan kita semua berkat dari Tuhan. Biasanya berapa persen? Biasanya 10%. Tapi Hudson Taylor berikan 60%. Tentu ini membuat dia hidup sulit, kekurangan, bahkan sakit. Tapi ini semua dia jalani karena ia mau dipakai Tuhan. Ini adalah masa ia mempersiapkan diri menjadi seorang misionaris. Hudson Taylor pergi ke pinggiran kota. Lalu ia bertemu dengan satu keluarga yang sangat kekurangan. Lalu ia menemukan ibu di rumah itu sedang sakit. Lalu ia mendoakan keluarga itu. Lalu waktu pulang, ibu itu minta sesuatu. Pak Hudson Taylor, kalau ada sesuatu yang Bapak bisa berikan, tolong bantu kami. Waktu itu Hudson Taylor hanya punya 1 keping uang. Itu bisa mungkin mencukupi kebutuhannya beberapa hari ke depan. Dan setelah itu ia tidak lagi punya sama sekali. Dalam hatinya, kalau saya berikan uang ini, saya habis, tidak ada apa-apa lagi. Tapi kalau saya tidak berikan, ibu ini sangat membutuhkan. Akhirnya apa yang dia lakukan? Dia berdoa kepada Tuhan, dia serahkan hidupnya dan berikan, Tuhan, aku hanya punya uang terakhir. Aku berikan kepada ibu ini, kiranya Tuhan menjaga hidupku. Nah, itu terjadi. Dan tahu apa terjadi lagi di hari-hari esoknya? Tiba-tiba juga ada kiriman uang ke tempat dia. Dan itu membuat dia dapat tetap melanjutkan hidup. Di dalam masa remajanya ini ada 2 hal yang bisa kita lihat sebagai prinsip yang penting di masa kita sekarang. Yang pertama, hidup bergantung kepada Tuhan. Dan yang kedua, hidup hemat.
Nah, sekarang kita masuk ke dalam fase yang kedua. Nah, di dalam buku itu diceritakan Hudson Taylor itu menikah. Ia menikah dengan seorang bernama Maria Dyer. Waktu Hudson Taylor makin bertumbuh, ia pun akhirnya menetapkan hati untuk pergi ke Tiongkok. Dan setelah itu ia pergi ke Tiongkok untuk menjadi pemberita Injil. Di Tiongkok ia bertemu dengan seorang anak misionaris, Maria namanya. Maria ini sudah yatim piatu. Setelah kenalan, setelah dia tukar pikiran, mereka rasa cocok. Maka mereka memutuskan untuk menikah. Usahanya yang sangat berbeda dengan orang-orang pada zamannya. Waktu Hudson Taylor pergi ke Tiongkok, ia mengenakan busana Tiongkok. Ia menjadi sama seperti orang-orang Tionghoa pada zaman itu. Kalau kita tahu latar belakangnya, oh ini memang kebijakan yang radikal. Di abad-abad ke-19, orang-orang Eropa itu menganggap diri mereka lebih tinggi daripada orang Asia, termasuk kepada orang-orang Tionghoa. Makanya pada zaman dulu, meskipun ada banyak orang Eropa pergi ke Tiongkok, mereka tetap pakai pakaian barat, seperti jas dan sebagainya. Tapi Hudson Taylor tidak mau hidup sama seperti orang Tionghoa, karena ia tahu pakaian yang ia pakai dapat menghambat orang-orang untuk menjadi Kristen. Makanya ini satu kebijakan yang radikal. Ia juga menguncir rambutnya. Ya, orang-orang Tiongkok pada zaman dulu suka menguncir rambut, Hudson Taylor juga lakukan. Dan benar saja ini menjadi jalan yang memudahkan orang-orang Tionghoa pada waktu itu menjadi Kristen, menjadi pengikut Tuhan. Dia mengutus para misionaris yang perempuan ke pedalaman. Bahaya tidak? Bahaya, masa perempuan disuruh pergi ke pedalaman, ketemu sama orang-orang Tionghoa yang belum menjadi Kristen. Tapi karena kebutuhan saat itu sangat besar, maka ia pun mengutus para misionaris perempuan untuk ke pedalaman. Inilah yang dilakukan oleh Hudson Taylor. Ini nanti membuat dia menjadi seorang misionaris yang sangat diberkati Tuhan. Sampai hari ini ia terus diceritakan, sampai hari ini ia terus menjadi berkat. Karena apa? Karena ia mau berusaha dengan sungguh-sungguh melayani Tuhan. Nah, yang terakhir yang kita pelajari dari kehidupan Hudson Taylor, kita lihat gambar sebelumnya saja, adalah tentang ketekunan. Karena ia mengalami banyak sekali masalah kesulitan, tapi ia tetap setia. Nah, zaman sekarang itu juga sangat diperlukan bagi kita. Tekun, berjuang, bertahan. Kalau zaman sekarang kadang tantangannya cepat. Kita lihat handphone, begitu cepat membukanya, cepat berlalu, kita bisa saja kehilangan ketekunan. Tapi Hudson Taylor menunjukkan hidup itu harus bertekun. Lalu ia juga pernah mengalami kebakaran rumah. Semua dokumennya terbakar habis. Ia juga pernah mengalami kerusuhan. Satu keluarga di dalam rumahnya hampir dibunuh, tapi Tuhan pelihara. Ia begitu banyak sekali mengalami kesulitan. Dari satu ke tempat yang lain dia berjalan. Dari tempat ke tempat dia naik kapal. Berbulan-bulan. Misalnya saja dari Inggris ke Tiongkok itu perlu 5,5 bulan naik kapal. Dulu sangat susah berpindah tempat dari satu ke tempat yang lain. Tapi itu pun dijalaninya. Inilah ketekunan yang ditunjukkan oleh Hudson Taylor. Kiranya ini bisa juga menjadi satu hal yang kita hidupi sebagai pelayan Tuhan. Nah, sekarang kita lihat gambar-gambar yang terakhir. Nah, ini adalah kepergian Hudson Taylor bersama istrinya ke Swiss. Waktu itu sakit dari Hudson begitu parah, sehingga lembaga mengutus dia untuk pergi ke Swiss memulihkan kesehatan. Maka tahun 1904 dia pun ke Swiss untuk berobat, menikmati udara segar untuk pemulihan kesehatannya. Tapi beberapa tahun di Swiss, istrinya Jenny Pauling meninggal.
Dan setelah meninggal, ia memutuskan untuk pergi kembali ke Tiongkok. Dalam hatinya, biarlah saya meninggal di Tiongkok. Makanya dia berlayar kembali ke Tiongkok, dan berapa bulan tiba di Tiongkok, dia pun meninggal di Tiongkok. Tapi semua usahanya, semua perjalanannya sudah dicatat. Bahkan orang-orang Tiongkok membuat satu monumen bagi Hudson Taylor. Kita coba lihat. Nah, ini adalah monumen Hudson Taylor di Cina. Ini dibangun untuk mengingat ada hamba Tuhan yang besar seperti Hudson Taylor pernah datang ke Tiongkok membawa Injil. Hari ini sudah banyak orang Kristen di Tiongkok. Ada jutaan, bahkan puluhan juta. Dan dikatakan monumen ini sering sekali dikunjungi. Bahkan tiap hari ada yang berkunjung. Orang akan diingat karena ia melayani Tuhan. Petrus, Peter, Andrew, banyak sekali nama-nama dipakai orang zaman sekarang. Karena mereka mengingat, oh ini orang dulu setia melayani Tuhan. Kalian juga kalau setia melayani Tuhan, kalian akan diingat. Tapi kalau kalian hanya hidup untuk sendiri, hidup untuk kesuksesan, kalian akan dilupakan. Mari kita belajar dari hidup Hudson Taylor. Ia mau hidup bagi Tuhan dan ia menjadi berkat. Bahkan sampai hari ini ia terus menjadi berkat. Kita lihat gambar yang terakhir. Ini adalah batu nisan James Hudson Taylor. Sebelah kiri itu adalah batu nisan yang dulu dipakai waktu penguburan Hudson. Sampai hari ini masih terpelihara. Dikatakan Hudson Taylor ini waktu ia hidup, ia membawa 600-an misionaris ke Tiongkok. Banyak tidak? Tahu nggak? Sekarang misionaris itu berapa persen di antara seluruh umat Kristen? Kalau pendeta masih banyak, tapi kalau misionaris hanya 1%. Waktu itu Hudson bisa membawa 600-an orang menjadi misionaris ke Tiongkok. Ia membawa orang Tiongkok puluhan ribu menjadi Kristen. Itu adalah berkat Tuhan.